Ini adalah PCB custom yang baru selesai digoreng, baru selesai dicetak gitulah ya, cetak manual. Jadi ceritanya ada user yang minta dibuatkan controller untuk LED Matrix P10, yang mana si modul tersebut memiliki 2 buah tombol sensor atau input. Maka kita sediakan di sini dua buah input. Di on kan input 1 tulisannya A, di on kan input 2 tulisannya B, dan tulisannya itu katanya pengen bisa di custom, disesuaikan dengan kebutuhan si user ini gitu ya. Oke, maka ini PCB nya kita buat seperti ini, sederhana sekali ya. Oke, sebagaimana biasa, pertama-tama kita akan memasang atau menghubungkan dulu jumper-jumpernya. Maksud saya untuk menghubungkan layer atas dan layer bawah ya, dengan menggunakan jumper-jumper yang kita buat dengan menggunakan kabel serabut kecil. Oke, kita siapkan dulu kabelnya. Bre, kita harusnya punya duit nggak sih? Nggak usah lah. Tapi kita tuh butuh duit kan ya? Butuh, tapi suruh siapa nyari duit? Ya, kemiskinan? Jangan bre, duit jangan dicari. Nyari duit mah capek. Kalau capek ntar sakit. Kalau sakit masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit bayar obat. Bayar obat pakai duit. Duitnya dari mana? Emang lo punya duit? Ya kita nyari duit dong. Nah, nyari duit buat beli obat. Abis, kagak ada duit lagi. Nyari lagi, beli obat lagi. Nyari lagi, beli obat lagi. Nyari lagi, beli obat lagi. Mending dari awal nggak usah nyari duit. Itu bener sih. Tapi kan gue mau nikah. Gimana nih? Solusinya apa nih? Lah jangan nikah lah, kocak. Kalau nikah lu punya bini. Kalau punya bini lu enak-enak. Kalau enak-enak jebol jadi anak. Kalau punya anak lu mesti sekolahin. Duitnya dari mana? Emang lu punya duit? Oh, gua tahu bre. Kita cari janda kaya. Lah tambah bego itu mah. Janda kaya mah duitnya udah banyak dari sononya. Janda kaya mah pensi bre, modis, hedon, poya-poya. Kalau poya-poya duit habis. Kalau duit habis dia mintanya sama elu. Duitnya dari mana? Emang lu punya duit? Lu nggak punya duit dia bete. Kalau dia bete minta cerai. Kalau cerai ngurusnya pakai duit. Duit dari mana? Emang lu punya duit? Bentar. Ini kan kopi nih. Ini kopi kan dipesannya pakai duit. Kalau nggak punya duit terus gimana? Siapa suruh ngopi? Janganlah PA. Kalau ngopi lu kagak ngantuk. Kalau kagak ngantuk lu begadang. Kalau begadang besoknya kesiangan. Kalau besoknya kesiangan telat jemur pakaian. Kalau telat jemur pakaian lu kagak ada celana. Kalau kagak ada celana gondal gandul. Kalau gondal gandul turun berok. Kalau turun berok panggil tukang urut. Duitnya dari mana? Emang lu punya duit? Anjir lu cerdas juga ya. Sering-sering dah ngobrol kita biar gue ikutan cerdas. Jangan cerdas lah bego. Cerdas kok mau. Kalau cerdas ntar orang tua lu bangga. Kalau orang tua lu bangga lu dipamerin. Kalau lu dipamerin diomongin tetangga. Kalau diomongin tetangga orang mau pada minjem duit. Duitnya dari mana? Emang lu punya duit? Jangan napas kocak. Lah gila kali lu. Kalau napas oksigen ngurang. Kalau oksigen ngurang ayam pada kagak bisa napas. Kalau ayam pada kagak bisa napas KFC bangkrut. Kalau KFC bangkrut karyawannya pada nganggur. Kalau karyawannya pada nganggur Twitter rame PCS. Kalau Twitter rame PCS petugas perdamaian pada sweeping. Kalau pada sweeping koruptor pada kagak diurus. Kalau koruptor pada kagak diurus dia nggak perlu sogok orang. Kalau orang kagak perlu disogok dia kagak ada duit. Kalau kagak ada duit kagak bisa beli KFC. Kalau kagak bisa beli KFC pemiliknya nggak gablek duit. Kalau nggak gablek duit dia korupsi. Kalau dia korupsi ditangkap sama petugas perdamaian. Kalau ditangkap sama petugas perdamaian dia dikurung. Kalau dikurung keluarnya masuk podcast. Kalau masuk podcast podcastnya rame. Kalau podcastnya rame YouTuber lain kurang view. Kalau kurang view dia korupsi. Kalau dia korupsi bansos kagak nyampe ke gua. Bansos kagak nyampe ke gua. Gua minjem duit sama lu. Duitnya dari mana? Emang lu punya duit? Bre, pusing gua bre. Jangan pusing lah kocak. Oke, titik-titik jumper sudah terhubung, layar atas dan layar bawah sudah terkoneksi gitu ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan memasang komponen-komponen yang digunakan pada modul ini. Di sini saya sudah menyiapkan 5 komponen. Oke, kita akan mulai dari komponen yang kecil-kecil dulu. Mas,
Mas, buka mas. Mas, buka. Maaf ya bos. Mas, jam berapa nih? Tahu nggak? Jam 1 bos. Jam 1 bos. Lo setel aku gede-gede tengah malam yang bener aja bos. Lo pikir nih kampung punya kakek moyang lo? Kakek moyang lo PKL gue juga bodoh amat. Ya kan maksudnya kalau malam-malam kan warga takutnya pada keganggu mas. Udah pada tidur gitu. Besok ada yang masih kerja, masih dagang, ada yang punya bayi juga. Ya kalau mau setel lagu gede-gede dikit sih ya nggak apa-apa ya mas ya. Cuman paling jangan terlalu gede aja gitu ya mas ya. Kan gak enak gitu sama tetangga-tetangga yang lain ya mas ya. Kalau berkenan sih tolong lanjut aja mas, lanjut. Gedein lagi suaranya, gedein lagi dong suaranya. Gaspol remblong sampai pagi. Kalau gitu saya permisi dulu ya mas. Gimana Pak? Itu setan udah ditegur? Alah, gak apa-apa lah. Sesekali orang mau pesta hedon poya-poya biarin. Nah, kok nggak ditegur sih Pak? Anak saya pada tidur Pak, dia masih orok. Ya suruh anak-anaknya bapak ngerti lah. Suatu saat juga anak-anak bapak bakalan gede, bakalan seneng-seneng juga pesta hedon-hedon poya-poya. Pak, bapak tuh RT loh. Negor orang konyol aja loyo banget. Bisa nggak sih Pak jadi RT? Ya kan agak ngeganggu sih Pak. Ini saya tuh kalau udah berisik jiwa setannya keluar. Kadang gonggong, kadang ngok-ngok. Dan saya ngomong aja sama istri saya dah. Gampang itu mah bisa diatur ya Pak ya. Paling suruh kecilin aja kali ya Pak ya. Dikit aja gitu ya Pak ya. Biar seenggaknya orang bisa tidur gitu ya Pak ya. Suruh gedein lagi Pak. Kurang gede itu. Gedein sampai pagi, jangan kasih kendor. Pak, itu orang kok masih berisik sih? Udah ditegur belum? Gini mah, dengar dulu ya. 5 menit jangan ngomong dulu. Oke. Jadi mah, dia itu kan sebenarnya suaranya nggak terlalu gede ya. Dan juga sekarang masih sore. Jadi biarin aja lah mah. Masih sore jeda tuh, sore jam 1 malam, kocak. Ini anak nangis-nangis kagak berhenti dari tadi mau tidur, kocak. Ya maksudnya kan kalau kegedean suara kan nih anak kita jadi nggak bisa tidur. Paling nggak inget jam lah. Setel lagu nggak apa-apa, tapi maksimal sampai jam 10 lah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi papa yang gendong kayak aku capek dari tadi nenteng bocah kagak mau berhenti nangis. Dek, bisa nggak berhenti nangis? Orang lagi pada pesta gak denger apa? Ganggu orang lagi pesta hedon poya-poya. Tapi mah, aku mau tidur. Udah ngantuk, mata udah soak, kepala udah sepandeng. Gedein suaranya, gedein! Sampai besok gaspol remblong! Selamat siang mas. Mas tahu kesalahan mas apa? Gak ada, mas gak salah, gak ada. Mas gak pernah bikin kesalahan sama sekali di dunia ini. Silakan pak, maaf ganggu perjalanannya. Ini nanti dihubungkan ke power supply. Saya menyiapkan regulator kecil di sini, cukuplah untuk mensuplai satu keping microcontroller ini. Ini 7805 ya. Jadi kalau jenengan mau pakai power supply modul ini yang 12 volt aman gitu. Oke, selanjutnya apalagi ya? Data serial sudah. Bentar saya cek dulu, takut ada yang belum dipasang. Semua komponen sudah dipasang. Oke, ini juga sudah rapi lah ya. Ini posisi pin headernya atau nomornya, nomor pinnya di sini ya. Dari sini mulainya. 1 di sini. Saya tandai ya dengan angka 1. Sekali lagi ini untuk power supply, dan di sini saya menyediakan dan di sini saya menyediakan 2 buah pin sebagaimana permintaan. Yang tengah ini ground, ini pin A0, dan ini pin ini pin A0 dan ini pin A1, atau ini pin 1, ini pin 2. Ini boleh nanti dihubungkan ke tombol, ke relay, atau ke saklar logic, terserah lah ya. Yang penting jangan paham tentang interface I/O dengan microcontroller ya. Cuman untuk kemudahan di sini saya akan menggunakan saklar sebagai inputnya. Saya sudah menyiapkan tadi. Saya pasang gimana ya?
ini aja kali ya. Kemudian tombol 1 ke sini, tombol 2 ke sini. Intinya si kedua tombol ini groundnya terhubung ke tengah ya, yang ini. Tombol 1 ke sini, tombol 2 ke sini. Ini untuk demo kita kali ini aja ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan, karena kadang-kadang ada yang masih nanya, itu P10 nya bisa berapa biji? P10 nya bisa banyak, bisa bisa satu blok kayak gini nih, satu blok, dua blok, atau satu panel, dua panel, tiga panel. Nanti tinggal di programnya disesuaikan. Misalnya jumlah kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa. Di library DMD kan ada ya settingan kayak gitunya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah power supply untuk LED P10 5 volt. Awas jangan masukin selain 5 volt. Lebih dari 5 volt mati dia. Saya sudah sering kali ngelihat orang yang salah pasang karena lupa atau apa gitu ya. Pastikan power supply-nya 5 volt. Ini nanti akan saya kasih power supply 5 volt. Dan sini kita paralel aja ke sini nih. Si modul ini ya. Oke. Terus jangan terbolak juga. Kalau terbolak, bis. Kalau terbolak, kacau. Sebenarnya kalau yang namanya sudah sering ngoprek elektrod, yang namanya kebolak masang kabel itu harus sudah sangat minim lah ya. Tapi yang namanya manusia ya gitulah, kadang-kadang masih aja ada lupa gitu. Perhatikan pokoknya di sini pasti ada tulisannya lah ya, ground PCC gitu. Jadi nggak akan terbolak. Ini power supply-nya nanti ke sini, dari sini masuk ke sini juga modul ini. Nah kemudian ini untuk kabel datanya ya, saya pakai kabel ribbon kayak gini, yang umum lah ya. Dan kalau jenengan nanti menggunakan beberapa modul P10, tinggal di paralel ke sana gitu, di seri ya. Jadi dari board ini masuk dulu ke sini, dari sini nanti dihubungkan ke panel kedua dan seterusnya. Googling deh kalau belum pernah menggunakan modul kayak gini, ada banyak tutorialnya. Oke, saya taruh dulu di sini ininya biar kelihatan rapi maksudnya. Saya simpan di sini. Oh ini belum dipasang. Nih ya, pin satunya ya ada garis merah, pasang seperti ini. Tuh. Saya perlihatkan dulu deh belakangnya. Sekali lagi, ini power supply ngambil dari sini di paralel dengan power supply P10. Kemudian kabel datanya dihubungkan ke sini. Udah gitu doang. Praktis ya. Praktis lah. Ini saya posisikan dulu. Ribet sih.
saya ganjel pakai inilah. Tuh. Sekarang saya pasang adaptornya. Kalau untuk satu panel atau satu blok cukup adaptor kecil. Oke, ini sudah saya hubungkan dan powernya sudah menyala ya. Tapi di sini belum ada display atau tulisan yang tampil, atau belum terlihat apa-apalah di P10-nya. Ini saya sudah mengisikan sampel program. Saat tombol ini ditekan, maka dia akan menampilkan tulisan, dan saat dilepaskan tulisannya akan hilang. Kemudian kalau ditekan tombol ini, tulisannya akan berganti ke tulisan yang berbeda ya. Monggo, tulisannya bisa dibuat sendiri semau jenengan lah ya. Contoh, kalau saya tekan tombol ini, tulisannya in, berkedip-kedip. Selama saya tekan ini tombol ini, atau selama saklar ini on, dia akan terus menyala dan berkedip-kedip. Jika saya lepaskan, maka dia off. Kalau saya tekan tombol yang ini, begitu juga dia, selama tidak saya lepaskan, maka dia akan terus menyala. Kalau saya tekan, maka dia menyala. Simpel sekali ya logik program ini. Dan jenengan nanti bisa membuat teks sendiri, atau misalnya logiknya mau dirubah. Kalau misalkan ini on, entah melalui saklar yang ditekan secara manual, entah saklar yang otomatis dari sensor tertentu, jadi ada tulisan berjalan A. Kalau misalkan yang ini mendapat trigger, maka tulisannya jadi B. Fleksibel lah ya, gitu. Yang saya buat ini sesuai dengan request jenengan, hanya menampilkan tulisan statis. Jadi kalau tidak perlu dirubah teksnya, ya ini bisa langsung dipasang, gitu ya. Tombolnya juga sama. Pada demo ini saya hanya menggunakan satu buah panel atau satu blok P10. Jangan sekali lagi nanti boleh menambahkan beberapa buah panel. Misalnya ke pinggirnya jadi ada 4, ke bawahnya ada 2, dan seterusnya. Gitu ya. Tinggal nanti di power supply-nya aja diperbesar gitu, disesuaikan dengan jumlah panel LED yang dipasang. Sekali lagi, ketika tombol ini saya tekan, dia tulisannya out. Ketika tombol ini yang saya tekan, dia tampil tulisan in, out, in, out, itu ya. Alhamdulillah, proyek kita sudah hampir selesai, sudah selesai. Demikian video ini saya sajikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.